Alangkah terkejutnya Rian Hoi ketika melihat di sela-sela bawah pintu kamar mandinya itu sudah ada genangan darah yang mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel Sesi Kelam bersama aku Naomi di sini. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat-sehat semua ya. By the way, terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia di channel aku, dan buat kalian yang belum subscribe, aku minta subscribe-nya. Jangan lupa juga untuk aktifkan notifikasinya, oke? Nah, di video kali ini aku mau membahas tentang yang berbau good looking gitu ya. Karena pelakunya ini memang seorang wanita yang cantik, tapi dari sikap dan perilakunya sungguh berbisa. Penasaran siapa dia? Langsung aja kita masuk ke videonya. Di balik wajahnya yang cantik, perempuan bernama Isabella Guzman menjadi pelaku pembunuhan ibu kandungnya sendiri. Ia tega menusuk wajah dan leher Yunmi Hoi, perempuan parubaya berusia 47 tahun. Sadisnya lagi, penusukan itu ia lakukan sebanyak 151 kali. Namun, Isabella Guzman justru dinyatakan tidak bersalah terhadap pembunuhan yang telah ia lakukan. Mengapa bisa demikian? Dan alasan apa yang melatar belakangi perbuatan keji dari Isabella Guzman ini? Isabella Guzman adalah gadis kelahiran tahun 1995, berasal dari Colorado, Amerika Serikat. Ia membunuh ibunya sendiri dengan cara yang sadis, yaitu dengan menusuk pisau sebanyak 151 kali pada wajah dan lehernya. Sebelum pembunuhan sadis tersebut, memang Isabella kerap kali bertengkar dengan ibunya. Pertengkaran tersebut bermula saat Yunmi Hoi ingin menikah lagi dengan pria bernama Rian Hoi. Namun sepertinya Isabella tidak terima dengan pernikahan ibunya ini. Sedikit info saja, jadi keluarga Isabella sebelumnya memang tidak harmonis, sehingga orang tua Isabella ini memutuskan untuk berpisah. Dan tidak berapa lama, sang ibu Yunmi Hoi ini memutuskan untuk menikah lagi dengan Rian Hoi yang sekarang menjadi ayah tirinya Isabella. Sebenarnya hubungan Isabella dan sang ibu memang sudah tidak seperti hubungan antara anak dan ibu kandung pada umumnya. Mereka sering cekcok dan bertengkar. Bahkan pasca perceraian kedua orang tuanya, Isabella semakin menunjukkan perilaku yang tidak sopan kepada ibunya. Sejak saat itu, Isabella berubah menjadi anak yang arogan dan tidak segan-segan melakukan kekerasan baik secara fisik maupun verbal. Pernah suatu hari, Isabella sampai meludahi wajah ibunya sendiri. Dan sebelum hari di mana sang ibu meninggal dunia akibat tusukan pisau olehnya, Isabella sempat mengirimkan email yang berbunyi, "Kau akan menebusnya." Sontak saja sang ibu kaget bukan main mendapatkan email yang berisi ancaman dari sang putrinya sendiri. Segera Yunmi Hoi menghubungi 911 dan meminta agar pihak polisi untuk datang ke rumahnya. Kemudian polisi pun akhirnya datang ke rumah yang terletak di blok 2600 Jalan Short 5. Polisi yang tiba di rumah Yunmi Hoi berusaha menasehati Isabella supaya tidak menjadi anak yang durhaka dan patuh terhadap orang tuanya. Sang ibu juga sempat menceritakan hal yang terjadi kepada ayah kandung Isabella dan memintanya untuk menasehati putrinya. Yunmi Hoi berharap ayah kandung Isabella ini bisa mengubah perilaku anaknya. Setelah petugas kepolisian pergi dari rumah mereka, Isabella langsung masuk ke kamar tidurnya dan tetap berada di sana hingga malam hari. Kemudian sedangkan sang ibu kembali pergi bekerja. Di malam harinya sekitar pukul 9.30-an, Yunmi Hoi baru saja sampai di rumah. Ia segera menuju ke kamar mandi di lantai 2 rumahnya untuk bersih-bersih. Sedangkan ayah tirinya Isabella posisinya itu sedang berada di lantai bawah rumahnya. Tanpa disadari oleh mereka, ternyata Isabella mengikuti sang ibu masuk ke kamar mandi.
Tak berapa lama, Ryan Hoy mendengar suara dentuman yang sangat keras dengan suara teriakan sang istri dari arah kamar mandi. Mendengar teriakan itu, ia pun bergegas ke arah kamar mandi. Dan ketika tiba di depan kamar mandi, Isabella yang berada di dalam kamar mandi menutup pintu kamar mandi dan menahan pintu kamar mandi tersebut dengan punggungnya agar sang ayah tiri tidak bisa masuk ke kamar mandi. Alangkah terkejutnya Ryan Hoy ketika melihat di sela-sela bawah pintu kamar mandinya itu sudah ada genangan darah yang mengalir. Saat itu juga ia bergegas kembali ke lantai bawah untuk menghubungi 911 dan ia melaporkan kejadian yang baru saja ia lihat. Setelah Ryan Hoy menghubungi 911, ia kembali ke lantai atas dan di situ sudah ada Isabella yang sedang berdiri di depan pintu kamar mandinya sembari memegang pisau dengan wajah yang datar. Namun di sini Isabella hanya melewati ayah tirinya itu, kemudian ia berlari menuruni anak tangga untuk melarikan diri. Ryan Hoy segera masuk ke kamar mandi dan melihat kondisi istrinya yang sudah terbaring tak berdaya berlumuran darah dengan tongkat baseball yang berada di samping tubuh istrinya. Selang beberapa jam kemudian, kepolisian tiba di tempat kejadian. Polisi melihat jasad Yoon Mi Hoy tergeletak dalam keadaan yang mengenaskan di kamar mandi, di mana jasadnya penuh dengan luka tusuk dan luka robek. Di tempat lain, setelah Isabella berhasil membunuh ibu kandungnya sendiri, ia pergi ke salah satu minimarket di dekat rumahnya. Dengan kondisi yang acak-acakan dan baju yang penuh dengan noda darah, ia menjelaskan kepada karyawan minimarket bahwa dirinya telah diserang dan diperkosa. Hanya saja di sini, ketika karyawan minimarket tersebut menawarkan bantuan kepada Isabella, Isabella menolak untuk melaporkan kejadian yang dia alami kepada pihak kepolisian. Ia pun tidak mau dipulangkan ke rumahnya karena ia khawatir jika ia pulang, maka ayahnya akan memarahinya. Isabella meminta izin untuk meminjam toilet yang berada di minimarket tersebut, dan di sana ia membersihkan tubuhnya dari noda-noda darah, mencat rambutnya, dan mengganti pakaiannya, berharap agar tidak ada orang yang mengenalinya. Hanya dalam waktu 16 jam, sejak ditetapkannya Isabella sebagai buronan, Isabella Guzman pun diringkus oleh pihak kepolisian. Ketika persidangannya di pengadilan digelar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Isabella sempat melemparkan senyumannya kepada wartawan. Sama sekali di situ tidak ada rasa bersalah dan penyesalan dari raut wajah Isabella. Hal yang mengejutkan pun terjadi. Pengadilan Colorado memutuskan bahwa Isabella Guzman tidak bersalah. Alih-alih dimasukkan ke penjara, Isabella justru dibawa ke rumah sakit pemerintah di Pueblo untuk menjalani perawatan kejiwaan. Menurut keterangan dokter yang merawatnya, yaitu Dr. Richard Porns, Isabella diduga mengalami paranoia skizofrenia. Dia sering menatap ruangan dengan tatapan yang kosong, lalu berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat, dan dia tertawa sendiri, jelasnya. Dia pun tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kelainan jiwa yang dimilikinya inilah yang membuatnya divonis tidak bersalah atas kasus pembunuhan terhadap ibu kandungnya sendiri. Sebenarnya sebelum akhirnya hakim memutuskan bahwa Isabella tidak bersalah dan malah dilarikan ke rumah sakit jiwa, itu sudah ada putusan sidang bahwa Isabella bersalah. Namun di sini pihak Isabella mengajukan banding dan akhirnya diputuskan bahwa Isabella itu sedang mengalami gangguan kejiwaan. Jadi di sini kalau menurutku ada yang aneh dengan hukumnya gitu, karena pas ya dokternya Isabella bilang bahwa dia memiliki gangguan kejiwaan dan tidak bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar.
Kalau kita lihat tadi di atas kisah aku sudah memaparkan bahwa Isabella setelah membunuh ibu kandungnya, dia lari ke minimarket, kemudian di situ juga dia berbohong kepada petugas minimarket. Dia mengatakan bahwa dirinya diserang dan diperkosa. Setelah itu gimana nggak pinter, di dalam toilet kamar mandi minimarket itu dia pun mengubah warna rambutnya, bersih-bersih dan mengganti bajunya, tujuannya agar tidak ada yang mengenalinya. Jadi aku sendiri bingung gitu, apakah yang namanya orang yang memiliki gangguan kejiwaan bisa sampai memikirkan hal seperti itu? Kalau menurut teman-teman sendiri bagaimana? Bisa tulis di kolom komentar ya. Menurut kalian apakah hukumnya itu sesuai dengan tindakan Isabella atau tidak? Dari kasusnya Isabella Guzman ini sebenarnya banyak sekali yang bisa kita ambil pelajaran. Salah satunya yaitu jangan menjadi anak durhaka. Sekesal-kesalnya kita, sebenci-bencinya kita terhadap kedua orang tua kita, perlu kita ingat di sini bahwa kalau tanpa mereka kita tidak akan ada di dunia ini. Apalagi seorang ibu yang sudah mengandung kita selama 9 bulan, kemudian menyusui dan merawat kita hingga menjadi seperti ini. Begitupun juga seorang ayah yang rela kena sengatan sinar matahari, yang rela juga terkena guyuran hujan hanya untuk menafkahi kita dan juga menyekolahkan kita setinggi-tingginya. Kemudian juga ada komunikasi yang baik di dalam keluarga itu sangat penting hingga akan menimbulkan kehangatan di tengah-tengah keluarga. Oke, videoku kali ini cukup dulu sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah stay tune dari awal hingga akhir videoku. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, aku juga ucapkan terima kasih banyak. Kemudian bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa mendukung aku dengan cara mensubscribe channel YouTube aku, kemudian aktifkan notifikasinya juga, supaya aku bisa lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang lainnya. Sampai ketemu lagi di videoku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.